Hai, perkenalkan nama aku Elni Purniati dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dari Universitas The Hasan. Sebelumnya izinkan aku buat tugas ujian aku ya, Psikologi Komunikasi. Nah, di sini aku mau mengulas sedikit berita yang lagi hot-hotnya nih ya di media sosial. Pasti adalah seliperan di FYP kalian. Itu tentang ada seorang balita yang meninggal karena ditinggal ibunya pergi liburan selama 10 hari. Bayangin coba gimana sadisnya tuh. Kronologinya ya, yang aku cari tahu itu kayak gini. Pertama tuh dia tuh tinggal di Ohio, Amerika Serikat. Bayi ini yang berusia 16 bulan. Masih kecil nih ya, masih setahun lebih. Yang bernama Jetlyn kalau nggak salah. Jetlyn. Nanti aku taruh aja deh di sana namanya biar nggak salah. Jetlyn. Dia ini tewas karena ibunya meninggalkannya sendirian di rumah selama 10 hari. Kenapa dia bisa meninggal? Why? Dia bisa meninggal itu karena ibunya nih ya naruh dia di tempat tidur tuh ya, box bayi tidur itu tanpa dikasih makan, dikasih minum, nggak ditinggalinnya gitu, dia pergi-pergi aja. Dan ibunya itu pergi liburan ke Puerto Rico selama 10 hari bersama teman prianya. Dan nama ibunya ini itu adalah Kristalin Candalio. Saat dijatuhkan hukuman, dia ini nggak ngelak, dia merasa bersalah, dia tahu kalau dia itu salah gitu. Dan saat lagi di persidangan tuh ya, ahli patologi forensik Elizabeth Monday itu mengatakan rasa sakit yang dia alami itu bukan lagi berjam-jam, bukan lagi berhari-hari, tapi berminggu, seminggu lebih. Ditambah lagi dengan rasa kelaparan, kehausan, rasa sakit yang dia alami itu tidak ada yang dapat mengerti satu orang pun. Sambil dia itu berkata sambil matanya turun, air matanya berlinang. Makin dia kasihannya sama anak itu. Dan pada saat persidangan itu, asisten jaksa wilayah di sana itu sempat memutarkan video rekaman saat ibunya itu memasukkan koper ke mobil pada tanggal 6 Juni. Dia mau pergi tuh tanggal 6 Juni. Dan diputar lagi saat video dia kembali 16 Juni. Pada saat detik-detik dia kembali itu, dia sempat menelpon 911. Gini bunyi rekaman itu. Tolong, bantu aku. Putri aku sekarat. Sebelumnya, dia itu sempat mengganti pakaian anaknya sebelum petugas itu datang. Sayangnya, itu tidak pacak, itu tidak bisa menutupi kengerian dan kesadisan anak gadis itu gitu. Bayi itu ditemukan dengan posisi meninggal yang dehidrasi ekstrim, kurus, mata cekung, bibir kering. Dan dari catatan medisnya ya, anaknya dia itu turun 3 kilo selama 10 hari.
Dan pada saat ditemukan itu beratnya 5,8 kg. Karena ulahnya, ibunya ini dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Kepada Kenlato pada tanggal 25 Maret kemarin. Kan kejadiannya itu tanggal 16 Juni tahun kemarin. Baru di penjara itu tanggal 25 Maret kemarin. Dan penyelidik yang terlibat dan yang menyaksikan itu merupakan kasus yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Mungkin ya menurut aku nih ya, dia itu sempat memanipulasi kejadian gitu. Dia itu cemas gitu, apalagi dia itu sempat mengganti pakaian anaknya. Psikologi yang terjadi pada anak ini banyak sekali. Kita bisa bayangkan ya, contohnya dia menjadi lebih ekstrim, dia menjadi lebih agresif karena pasti tangisannya lebih menjerit-jerit, lebih keras daripada biasanya. Dan dia itu kurangnya rasa aman, kurangnya rasa disayangi oleh orang tuanya. Dan dia itu berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ia berhari-hari tidak melihat ibunya. Dan dia merasa cemas sendiri di rumah. Gitu. Bayi umur 1 tahun sendiri di rumah. Tangisannya tiap malam gak ada yang dengar, menjerit-jerit. Sayangnya kalau orang mau menolongnya tuh gak ada yang bisa gitu, gak ada yang tahu. Kalau ada orang tahu ya pasti ditolong. Itu sayangnya gak ada yang tahu. Dan dia itu pasti memiliki rasa yang tidak berharga gitu. Kalau hidup aku seperti ini, kenapa aku dilahirkan? Aku tidak minta dilahirkan. Kalau dia udah besar tuh pasti dia berpikir seperti itu. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini bisa dicegah. Caranya, curahkan perhatian Anda, ajak anak Anda itu bermain gitu. Walaupun sesibuk-sibuknya Anda, sempatkanlah sedikit aja waktu Anda untuk bermain dengan dia. Amati perubahan anak itu, amati perkembangannya, fasilitasin, ajak dia menikmati dunia luar. Jangan hanya Anda, jangan hanya orang tua aja, tapi ajak gitu. Sebenarnya kalau belum siap punya anak, jangan dulu nikah. Karena nikah itu butuh persiapan, siap mental, siap fisik, siap dana. Yang aku tahu sih gitu. Jadi jangan coba-coba kalau belum siap. Dan ini salah satu bentuk kasusnya gitu. Baby blues. Hindarilah baby blues kalau belum siap. Pastikan Anda itu udah siap gitu. Jangan sembarangan. Itu salah satu kasusnya, dan ada kasus satu lagi yang akan aku bahas tapi nggak cukup videonya, jadi kita buat 2 video aja. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada informasi yang salah mohon maaf, bisa dikritik dan ditambahkan lagi. Lebih dan kurang saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.